Pada kesempatan kali ini kami dari produsen Kopi Gayo, Bener Kopi, Kopi Arabica Gayo Bener Meriah Takengon akan membagi tentang ilmu dasar atau pengetahuan dasar tentang kopi. Ini bisa berguna bagi pencinta kopi atau orang-orang yang ingin tahu kopi atau reseller kopi, orang-orang yang ingin jual kopi. Oke, baik, kita mulai dari dasar, tapi hanya sekedar paham saja, tidak terlalu mendalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, mari kita mulai. Oke, jadi kopi itu secara umum terbagi jadi dua jenis, Robusta dan Arabica. Ya, terbagi juga sama kayak ayam. Ayam juga terbagi-bagi kan? Ada ayam kampung, ada ayam siam, ada ayam potong. Nah, jadi kopi juga terbagi. Ada Robusta dan Arabica. Perbedaannya sekilas, Robusta ini cocok di dataran rendah, Arabica cocok di dataran tinggi. Ini adalah bibit kopi yang masih kecil untuk ditanam ya. Selanjutnya, perbedaan buah dari Robusta dan Arabica itu kalau kita lihat dari sisi batang, saya sengaja mengambil gambar yang kira-kira seumuran. Jadi buah Robusta itu lebih kecil dan lebih batangnya itu keras ya, besar. Batangnya besar, buahnya kecil. Kemudian kalau Arabica itu batangnya itu tidak terlalu besar, buahnya lebih besar ya. Jadi Arabica buahnya lebih besar daripada Robusta tampak ya. Nah, jadi diapakan kopi-kopi ini? Tentunya dipanen, dikumpulkan yang matang. Selanjutnya kopi matang ini akan kemudian banyak proses untuk menghasilkan bijinya. Beda proses, beda rasa. Oke, bagaimana mengeluarkan bijinya? Pertama, ini saya ambil dari internet. Pertama, ini buah kopi dipanen tadi, jadi seperti ini. Kemudian ini ada kulit luar yang merah-merah itu dibuang pakai mesin tentunya. Kemudian dicuci, tergantung prosesnya. Ini adalah biji normal, dan akhirnya ini biji lapisan dalam juga dibuang, hasilnya seperti ini. Dan ini nanti akan di roasting, disangrai ya, kemudian menghasilkan bubuk kopi yang siap seduh. Kira-kira ginilah tahapan-tahapannya. Di sini ada roasting, di sini ada mesin untuk membuang kulit, ini juga ada mesin. Kemudian nanti ini bijinya, biji ini dikenal dengan istilah green bean, biji akhir ya. Kalau ini gabah. Kalau ini gelondongan, kalau bahasa orang Gayo ya. Ini gabah. Kemudian ini green bean. Lanjut. Jadi dari green bean itu nanti akan diperoleh dua model biji. Yang pertama adalah biji normal. Kemudian ada namanya biji tunggal atau piberi kalau istilah perkopian. Bagaimana perbedaannya? Ini bedanya. Kalau biji tunggal itu ya satu buah merah tadi, hanya satu bijinya dan bulat-bulat seperti ini. Kalau biji normal itu ya seperti ini ya. Nih, ya agak lepes-lepes. Cuman di sini juga terdapat biji tunggal. Karena ini belum disortir. Ini ada biji tunggalnya nih. Kemudian mana lagi? Ada lagi. Ini biji tunggal nih. Jadi orang-orang yang sudah paham biji dia bisa membedakan secara langsung. Ini biji normal, ini biji tunggal atau piberi. Proses pengeringan biji. Jadi ada kira-kira 5 proses pengeringan biji, dan luwak ini adalah bonusnya. Yang pertama adalah semi wash, kemudian full wash, honey, natural, wine. Ini dimulai dari yang paling murah dan yang paling mahal. Kalau luwak ini sendiri, ini kopi yang sudah dimakan musang, kemudian dia membuang kotorannya, dicuci, dan itu yang kemudian dikeringkan. Itulah yang namanya kopi luwak. Kopi luwak ada juga luwak peliharaan, dikasih makan kopi, itu luwak peliharaan namanya. Ada juga luwak liar, ini langsung dari kebun, nampak di bawah-bawah kopi tumpukan-tumpukan kotoran luwak yang makan kopi. Nah, jadi ada proses semi wash, full wash, honey, natural, wine. Semi wash ini yang banyak dilakukan oleh petani-petani di Bener Meriah dan Takengon ya. Dan ini juga yang banyak diekspor. Dia dari biji gabah tadi, kemudian langsung dibuang kulitnya dan baru dijemur kering.
Kalau ini pulwos ini, kalau istilah orang Bener Meriah Takengon itu, pulwos ini dia kering di dalam bijinya itu, di dalam gabah sampai kering, sekering-keringnya baru dikeluarkan binnya. Kalau ini binnya dijemur, dikeluarkan dari kulit gabah. Kalau ini binnya dikeluarkan setelah kering di dalam kulit gabah. Hani, kalau hani ini tanpa cuci, kita giling dari gelondongan buah merah tadi, dikeluarkan bijinya, maka ada lendir-lendirnya, dijemur dengan lendir-lendirnya tersebut. Itu hani. Kalau natural, dijemur dengan kulit-kulit merahnya tersebut. Kalau wine, ini kulit buah di dalam kulit merah tadi dimasukkan ke dalam plastik, difermentasi selama 3 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang 4 minggu, ada yang 5 minggu, tergantung selera. Apakah soft wine, medium, atau hard wine, seperti itu. Nah, inilah proses-proses pengeringan biji. Jadi dari proses-proses pengeringan biji ini akan dihasilkan juga nanti ada piberinya dan ada biji normalnya. Dan piberi lumayan harganya karena cuma 5-10% dari misalnya 1 kilo. 1 kilo biji kita kumpulkan, maka 90% dia biji normal, 10% dia piberi, 5-10%. Kemudian ada proses roasting, gongseng atau sangrai. Ya, ini kita kenal menggunakan mesin sekarang, tidak manual lagi pakai kuali, pakai api, diaduk-aduk, pakai sendok, nggak begitu lagi. Karena sekarang sudah banyak mesin dan harganya pun semakin terjangkau. Ada proses roasting itu tidak terlalu matang, kemudian light to medium, medium to dark, dan dark. Ya, kalau mau pahit itu medium to dark dan dark. Dan dia lebih gelap, dan ini agak terang, agak coklat ya. Ini yang coklat biasa, ini agak gelap, agak hitam. Seperti itu, itulah proses roasting. Hasil roastingnya seperti ini. Biasa, ini saya tunjukkan salah satunya. Kemudian, biji roasting tadi, ini, kemudian dirubah menjadi bubuk sebelum diseduh ya. Dirubah menjadi bubuk. Tingkat kekasaran bubuk itu juga ada kita kenal extra fine ya. Ini salah ketik. Fine. Kemudian fine, medium coarse, dan coarse. Tergantung selera. Kalau kita mau tidak pahit, buatlah kasar. Coarse ini kasar. Ini halus, perhalus kayak tepung gitu ya. Kalau mau tidak pahit, buat yang kasar, dan prosesnya nanti V60. Nanti kita beberkan, jelaskan juga proses penseduhan penyajian kopi. Oke. Itu tadi mulai dari perkebunan sampai roasting dan level roasting dan bentuk bubuknya. Jadi ada 6 juga tingkat kekasarannya. Ya, nanti ada nomor-nomornya di alat grinder namanya ya. Alat untuk membuat bubuk dari sini menjadi ini. Oke. Bagaimana menyajikan kopi? Yang pertama yang paling simpel adalah kopi tubruk. Kopi tubruk ini bubuk kopi langsung dicampur dengan air, siram saja. Itu namanya kopi tubruk. Nah, seperti itu. Yang kedua ada namanya V60. Ya, bubuk-bubuk tadi itu kita letakkan di sebuah alat, kemudian ada saringannya, dan juga alat langsung ada saring. Kalau ini kan saringannya kertas ya. Ini. Letakkan situ, ukurannya ada gramnya, kemudian suhu airnya juga ditentukan, kemudian dituang. Maka meneteslah air kopinya di bawah. Ini namanya cara saji V60. Dan saya pribadi ini sangat suka karena tidak merusak cita rasa kopi. Apakah semi wash, full wash, honey, natural, dan wine. Ada 2 ya. Pertama tadi tubruk, yang kedua V60. Kemudian ada ini espresso. Ya. Kita fokus ke espressonya. Espresso itu adalah sari kopi yang kemudian nanti dicampur dengan susu menghasilkan latte dan cappuccino ya. Ini gambarnya salah, harusnya gambar sari kopi saja. Espresso ditekan pakai tekanan tinggi, pakai mesin manual ataupun mesin ya, alat manual ataupun mesin yang harganya ini yang dari 3 juta sampai 30 juta bahkan lebih. Mahal sekali alat untuk mendapatkan sari kopi espresso ini. Jadi ada manual brew, ada otomatis pakai mesin ya, seperti itu. Espresso itu nanti akan dicampur dengan susu cair panas, akan menghasilkan latte dan cappuccino gitu. Sebelum ke latte dan cappuccino,
Sangir. Sangir ini adalah gabungan susu kental manis, biasanya susu kental manis dengan kopi. Apakah kopi itu brew, apakah basic tea, apakah espresso, silahkan aja pilih. Yang dicampur dengan susu kental manis itu namanya sangir. Seperti itu. Kemudian cappuccino. Cappuccino itu dia lebih ke kopi. Jadi komposisi kopinya itu lebih banyak. Nah, ini misalnya ya. Di sini level cappuccino. Kalau komposisi susunya lebih banyak, ini namanya level latte. Ya. Dan biasanya latte inilah yang kemudian dia diukir-ukir cantik dalam gelas. Itu namanya latte art. Ya. Seperti itu. Ini latte tadi contohnya. Ini yang banyak kita lihat kopi indah disajikan. Paduan kopi dengan susu cair yang sudah dibuihkan istilahnya pakai alat mesin tentunya ya. Oke. Jadi alat kopi itu sendiri ada manual, ada mesin. Jadi pada intinya KP itu dia bentuknya dia mencari bubuk ya atau ini. Nah dia biasanya minta ke pensuplai kopi ini dari kopi-kopi ini mau yang mana. Dan biasanya mereka semi-watt saja. Kalau ini udah mainan pecinta kopi, yang ini ya. Nah, itu dia penjelasannya. Ini bisa digunakan untuk bekal awal, mana tahu mau jualan kopi. Juga bisa dijelaskan kepada pembeli kopi, ya. Jadi alat kopi tadi itu sendiri ada manual, ada mesin. Demikian penjelasan singkat tentang kopi mulai dari petani sampai menjadi secangkir kopi. Ya, kita sendiri dari Bener Kopi, produsen kopi Gayo adalah petani. Kita punya kebun di Bener Meriah, tepatnya di Simpang Tritit. Dan kebun tetangga juga kita bisa akses ya. Kita bisa menyiapkan dalam skala banyak dan kita juga melayani pembelian eceran tentunya. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Kalau ada yang mau bertanya boleh komen di bawah. Jangan lupa di subscribe, like, share jika ini bermanfaat. Kemudian kalau ada yang mau memesan nanti di deskripsi ada nomor WA. Silahkan dicek di situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.